Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prabowo. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Pendidikan Jarak Jauh, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Basic Growth Mindset Pendidikan mengenai pengenalan Basic Growth Mindset Pendidikan. Pada tugas ini, saya diminta untuk menjawab dengan menjelaskan apa saja yang menjadi kegagalan dan bagaimana bisa bangkit dan sukses. Saya adalah seorang guru, tepatnya guru di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum saya menjadi seorang guru di Belitung Timur, saya adalah guru yang berasal dari Provinsi Jambi. Impian atau tujuan awal saya adalah bagaimana saya bisa bekerja dan melanjutkan studi S2 saya di usia muda. Pada awalnya saya adalah hanya seorang guru honorer di SLB Negeri Kota Jambi dan melanjutkan studi saya di program Pascasarjana Magister Teknologi Pendidikan Universitas Jambi. Tujuan saya adalah bagaimana saya menjadi guru SLB dengan menerapkan kemampuan teknologi sehingga dapat membantu dan mengajarkan pelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Tujuan saya ini seiring dengan keinginan saya bahwasanya guru tidak hanya S1 tetapi mampu untuk meningkatkan kemampuan akademiknya lebih dan lebih, sehingga harapan saya adalah di usia muda itu saya bisa menyelesaikan pendidikan S2, namun hal yang tidak diduga adalah terjadi kegagalan. Beberapa faktor yang terjadi dalam kegagalan itu adalah yang pertama, saya harus menentukan pilihan yang sulit dalam hidup saya. Karena pada saat itu kondisi pekerjaan saya adalah saya masih honorer dan saya harus memilih apakah saya ikut tes CPNS yang pada kali itu terjadi moratorium. Saya mengikuti tes CPNS-nya di Belitung Timur pada saat itu di Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan di satu sisi saya apakah saya harus tetap honor tetapi melanjutkan pendidikan S2 saya. Pada akhirnya kegalauan ini terjadi dan akhirnya saya tetap bertekad untuk memutuskan saya memilih mengikuti tes CPNS untuk menjadi guru di Belitung Timur. Sehingga saya mengorbankan pendidikan saya karena tidak mungkin saya memilih kedua-duanya. Dan tanpa saya sangka, saya lulus CPNS tahun 2013 pada saat itu. Dan akhirnya saya harus meninggalkan kuliah Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Jambi itu yang sudah saya selesaikan 3 semester karena pada saat itu saya sedang menyusun tesis dan harus saya tinggalkan. Namun dari kegagalan itu saya bertekad bahwasanya suatu saat saya harus bisa menyelesaikan atau memulai kembali pendidikan saya yang tertunda itu dan mewujudkan eh, menyelesaikan status magister saya. Eh, saya bertekad bahwasanya apapun yang terjadi suatu saat walaupun sekarang tidak bisa diwujudkan, tetapi saya yakin bahwasanya kesempatan itu pasti akan datang dan saya selalu berpositif thinking bahwasanya eh, segala sesuatu itu ada hikmahnya sehingga eh, saya terus bekerja sepenuh hati, tidak terlalu memusingkan bahwasanya kegagalan yang kemarin itu adalah suatu penyesalan yang paling fatal dalam hidup saya. Saya hanya fokus untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saya, pekerjaannya sepenuh hati, itu saja. Dan tanpa saya duga, ketika terdengar kabar bahwasanya Pemprov Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan moratorium dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Karena situasi yang sulit di tempat saya bekerja adalah yang pertama, tempat saya adalah daerah kepulauan sehingga sangat sulit sekali untuk meninggalkan pekerjaan saya. Dan yang kedua adalah
SLB di tempat saya mengajar itu adalah eh, salah satu dari dua sekolah yang ada di Pulau Belitung ini. Sehingga sangat sulit sekali untuk saya meninggalkan tugas saya, meninggalkan anak-anak tempat saya mengajar. Dan pada akhirnya moratorium itu terjadi, saya dengan antusias tidak akan meninggalkan kesempatan itu. Saya mengambil tes untuk mengikuti pendidikan jarak jauh ini dan alhamdulillah saya menetapkan hati saya untuk memilih program studi penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta ini dan pada akhirnya saya yakin dan Allah menjawab doa saya dan bahwasanya apa yang kita harapkan dan kita usahakan dan keyakinan kita pada akhirnya akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan selagi kita berpikir secara positif. Pelajarannya adalah bahwasanya ketika kita bersungguh-sungguh, hasilnya pun akan terlihat. Dan usaha tidak akan mengkhianati hasil, hasil pun begitu juga tidak akan mengkhianati usaha. Demikian yang bisa saya ulas, yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.